Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya Hidup Kudus di Tengah Dunia yang Najis. Ayat firman Tuhan untuk kita dari 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman di mana dosa bukan hanya dilakukan, tetapi sudah dianggap biasa. Yang dahulu salah sekarang dianggap wajar. Yang dahulu memalukan sekarang dipamerkan. Di tengah dunia seperti ini Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus. Bukan sebagian tetapi seluruh hidup. Kekudusan adalah panggilan bukan pilihan. Firman Tuhan tidak berkata jika mau hiduplah kudus, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Artinya ini adalah panggilan untuk semua orang percaya. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kata kejarlah berarti ada usaha, ada kesungguhan, ada perjuangan. Kekudusan tidak terjadi otomatis tetapi harus dikejar. Dunia semakin menjauh dari kekudusan. Dunia hari ini menawarkan banyak hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Hiburan yang tidak sehat, gaya hidup bebas, dosa yang dianggap biasa. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Contohnya dosa dianggap biasa saja. Hidup sembarangan dianggap kebebasan. Standar dunia lebih diikuti daripada firman Tuhan. Jika kita tidak hati-hati, kita akan ikut arus dunia. Kekudusan dimulai dari hati. Banyak orang fokus pada penampilan luar, tetapi Tuhan melihat hati. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Contohnya pikiran yang tidak bersih, perasaan yang tidak benar, keinginan yang tidak sesuai firman Tuhan. Karena kekudusan bukan hanya soal apa yang terlihat, tetapi apa yang ada di dalam hati kita. Kekudusan sering bertentangan dengan keinginan daging. Mengikut Tuhan berarti melawan keinginan daging. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 5:16, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Contohnya ingin berbuat dosa tetapi memilih benar. Ingin mengikuti hawa nafsu tetapi menahan diri. Ingin hidup bebas tetapi memilih taat. Kekudusan membutuhkan penyangkalan diri. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Inilah peringatan yang sangat serius. Firman Tuhan berkata Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Artinya kekudusan bukan hal kecil, tetapi sangat menentukan kehidupan kekal kita. Contohnya hidup dalam dosa tanpa pertobatan, menganggap enteng pelanggaran dan tidak mau berubah. Kekudusan adalah tanda kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberi kekuatan untuk hidup kudus. Kita tidak diminta hidup kudus dengan kekuatan sendiri. Firman Tuhan berkata dalam Yeskiel 36 ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Artinya Tuhan memberi Roh Kudus untuk menolong kita hidup benar. Contohnya saat kita lemah, Roh Kudus menguatkan. Saat kita tergoda, Roh Kudus mengingatkan. Saat kita jatuh, Roh Kudus menuntun kembali. Kita bisa hidup kudus karena Tuhan menolong. Sebuah ilustrasi seperti pakaian putih yang bersih. Sedikit saja kotoran terlihat jelas. Demikian juga hidup kita. Sebagai anak Tuhan kita dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini saudara. Dunia mungkin semakin gelap tetapi kita dipanggil untuk hidup kudus. Bukan karena kita sempurna tetapi karena kita milik Tuhan. Hari ini mari kita ambil keputusan. Saya mau menjaga hidup saya. Saya mau menjauhi dosa. Saya mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya mau hidup kudus di tengah-tengah dunia. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati kita, sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam surga, kami menyadari bahwa dunia ini penuh dengan kegodaan. Kami sering jatuh dan gagal menjaga kekudusan. Ampuni kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk hidup benar dan hati yang rindu akan kekudusan. Tolong kami untuk menjauhi dosa dan hidup menyangkal hati kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.